Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita mengapa saya kembali menggunakan tempat pakan yang berupa bentuk corong yang terbuat dari plastik, dan saya mencopot semua tempat minum berupa nipple otomatis dan menggantinya dengan tempat minum berupa galon atau tempat minum manual. Mari simak video ini sampai selesai. Pagi ini saya cukup telat untuk membuka penutup tirai bagian depan setiap kandang ini, karena ini sudah hampir pukul 9 pagi dan cuaca sudah cukup terik. Karena biasanya jika cuaca cukup terik, saya sudah membuka penutup bagian depan kandang ini pada pukul 8 pagi. Sedangkan jika pagi hari cuaca cukup dingin atau hujan, maka saya membuka tirai ini cukup siang, seperti pukul 9 pada saat ini. Kedua kandang bagian ini cukup saya buka separuh saja karena panas pagi itu masuk ke dalam kandang, sebagai antisipasi supaya sinar matahari tidak mengenai tempat pakan dan tempat minum secara langsung. Karena jika sering terkena matahari secara langsung, plastik akan cepat keropos. Mari kita lihat ke dalam kandang. Perlu teman-teman ketahui, untuk saat ini saya tidak lagi menggunakan pakan campuran yang berupa konsentrat jagung tepung dan bekatul, tetapi untuk saat ini saya sudah menggunakan pakan murni puyuh petelur. Nah, dengan menggunakan pakan murni puyuh petelur ini, saya kembali lagi menggunakan tempat pakan yang berupa berbentuk corong yang terbuat dari plastik. Karena dengan menggunakan tempat pakan yang terbuat dari plastik yang berbentuk corong ini, apabila kita menggunakan pakan murni puyuh petelur, maka pakan ini akan sangat mudah untuk turun ke bawah. Sedangkan apabila menggunakan pakan campuran yang berupa konsentrat ayam petelur ditambah jagung plus bekatul, dengan menggunakan tempat pakan seperti ini, maka pakan tersebut akan sulit sekali untuk turun. Jadi perlu digedor-gedor seperti ini supaya turun, atau ditusuk-tusuk bagian atas ini pada setiap saat, misalnya 2 kali dalam 1 hari, sehingga itu akan membuat repot kita sebagai peternak burung puyuh petelur. Tetapi dengan menggunakan pakan murni puyuh petelur ini, dia berbentuk crumble atau pecah-pecah halus. Kita tidak perlu lagi untuk menggedor-gedor tempat pakan ini atau menusuk-nusuk bagian atas ini supaya pakan turun. Jadi tidak merepotkan bagi kita sebagai peternak burung puyuh petelur. Karena banyak sekali pekerjaan lain yang perlu kita lakukan selain beternak puyuh petelur. Apalagi kita beternak burung puyuh ini hanya sebagai kerja sampingan saja seperti yang saya lakukan ini. Tetapi syaratnya apabila kita menggunakan pakan yang berbentuk corong dan pakan yang kita gunakan adalah pakan murni, pakan ini jangan kita padatkan pada saat menuangkan pakan ke dalam ini. Karena kalau kita padatkan, maka pakan ini akan sulit juga untuk turun ke bawah karena akan padat, sehingga tidak ada rongga-rongga yang bisa membuat pakan ini dengan sendirinya untuk turun ke bawah. Nah, seperti ini, jangan dipadatkan, cukup diratakan saja.
Selanjutnya saya ajak teman-teman untuk memasuki kandang berikutnya. Selain keuntungan yang berupa pakan bisa turun sendiri dengan menggunakan pakan murni dengan tempat pakan yang berbentuk corong ini, tempat pakan berbentuk corong ini mampu menampung pakan lebih dari 1 kilogramnya. Minimal 1 kilogram bisa ditampung oleh wadah pakan yang berbentuk corong ini, sehingga kita cukup 1 kali saja pemberian pakan dalam 1 harinya. Jadi tidak perlu 2 kali pemberian pakan, cukup 1 kali saja, maka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan selama 24 jam. Sehingga apabila kita memberikan pakan ini pada pagi hari, maka pada pagi hari berikutnya kita kembali mengisi tempat pakan ini. Apabila saya perhatikan dengan kandang yang bisa menampung kapasitas sebanyak 30 ekor ini, tempat pakan ini apabila kita kasih full atau penuh, besok paginya masih tersisa separuh atau seperempat dari pakan yang kita isi pada pagi hari kemarin. Keuntungan yang berikutnya, tempat pakan yang berbentuk corong ini bagian atasnya itu cukup lebar, sehingga kita mengisi pakannya tidak perlu hati-hati. Jadi cukup cepat tanpa ragu-ragu jika pakan tersebut akan tercecer keluar dari tempat pakan ini. Mari kita memasuki kandang yang berikutnya. Ini telurnya sudah saya panen sebelumnya pada hari ini, karena saya memanen telur hampir setiap pagi. Karena saya memasarkan telur itu hampir setiap hari. Jadi hampir setiap pagi saya memanen telur. Lalu keuntungan yang berikutnya, tempat pakan yang berbentuk corong ini itu terlihat sangat rapi sekali. Jadi tempat pakan ini jika kita susun kandang ini dengan cukup rapi, dengan menggunakan pakan yang berbentuk corong ini akan terlihat sangat rapi. Karena kita beternak puyuh, kerapian itu juga perlu kita perhatikan. Karena dengan kerapian juga kebersihan, maka itu akan mempengaruhi kita dalam bersemangat untuk memelihara atau merawat burung puyuh yang kita ternakan ini. Jadi kerapian dan kebersihan kandang itu cukup penting dalam beternak burung puyuh petelur, karena itu semua akan mempengaruhi pikiran kita atau jiwa kita untuk bersemangat lagi dalam merawat burung peternakan kita ini. Lalu pembahasan berikutnya, mengapa saya tidak lagi menggunakan tempat minum berupa nipple otomatis. Ini pipa-pipanya sudah saya copot semua di bagian belakang ini, sedangkan nipple otomatisnya sudah saya bakar semua. Karena saya pikir saya tidak akan menggunakan lagi tempat minum berupa nipple otomatis. Mengapa demikian? Karena alasan yang pertama, tempat minum otomatis itu sulit untuk dibersihkan. Sedangkan saya sangat menjaga sekali kebersihan kandang dan juga peralatan peternakan burung puyuh saya ini. Lalu karena apa saya mencopot nipple otomatis? Tempat minum otomatis itu dirangkai secara berangkai. Jadi tidak satu-satu seperti tempat minum yang berupa galon ini. Jika mau membersihkan nipple otomatis, maka
semua rangkaiannya akan diperlukan untuk dibongkar semua. Nah, itulah penyebabnya tempat minum otomatis itu sulit untuk dibersihkan, sedangkan saya beternak burung puyuh itu sangat menjaga sekali kebersihan kandang. Sebenarnya kotoran apa yang perlu kita bersihkan pada peralatan minum? Ini dia contohnya. Pada bagian dasar dari galon ini atau pada bagian nipple otomatis itu terdapat sisa-sisa makanan dan berupa lendir. Jadi kotoran dan lendir ini saya bersihkan hampir setiap hari. Jadi kotoran yang berupa sisa-sisa pakan dan lendir ini saya tumpahkan cukup gini saja jika menggunakan tempat air minum yang berupa galon. Jadi sangat gampang sekali. Tetapi jika menggunakan nipple otomatis tidak segampang demikian. Selain membersihkan sisa-sisa pakan dan lendir yang terdapat pada dasar atau pada bagian galon tempat air minum ini, setiap 3 hari sekali saya membersihkan tempat minum ini dengan menggunakan atau dibilas dengan menggunakan desinfektan atau deterjen. Dengan melepasnya satu persatu, kemudian saya bilas dengan menggunakan disinfektan atau deterjen. Sedangkan jika saya menggunakan tempat minum otomatis itu sangat sulit sekali untuk melepasnya atau mencucinya atau membilasnya dengan menggunakan disinfektan atau deterjen, karena nipple otomatis itu terangkai satu dengan yang lainnya. Jadi sangat repot sekali untuk membersihkannya, membongkar rangkaiannya, kemudian dibersihkan, kemudian memasangnya kembali di kandang. Jadi sangat merepotkan. Jadi dengan menggunakan tempat minum yang berupa galon ini, itu sangat mudah sekali untuk dilepaskan seperti ini. Nah, ini sudah lepas. Lalu saya bawa ke tempat pembilasan. Saya bawa ke tempat pembilasan seperti ini. Saya bilas dengan menggunakan air deterjen atau disinfektan. Setelah dibilas sampai bersih, kebetulan tempat minum ini jadwal pembersihan atau pembilasannya besok. Jadi hari ini saya tidak bilas. Kebetulan air minum ini sudah kosong. Saya isi kembali dengan menggunakan air minum yang sudah dikasih atau diberi disinfektan. Meskipun pekerjaan ini cukup merepotkan karena dikerjakan 3 hari sekali untuk pembilasan dan 2 hari sekali untuk pengisian air minum, tetapi dengan cara ini lebih gampang sehingga kebersihan peralatan minum itu lebih terjaga. Jadi kesimpulannya, saya tidak lagi menggunakan tempat minum otomatis. Itu berkaitan dengan kebersihan peralatan minum. Nah, ini sudah diisi, tinggal memasangnya kembali ke kandang seperti ini. Cukup gampang sekali. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pencinta peternak burung puyuh petelur. Bagi yang baru bergabung pada channel saya ini, silakan untuk mengklik subscribe disertai lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa untuk mengklik like dan men-share video ini kepada rekan-rekan kalian sesama peternak burung puyuh petelur. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.